Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang kendalikan dirimu sendiri jika ingin hidup tenang. Siapa sih yang tidak ingin merasakan ketenangan dalam hidup? Ya enggak? Semua orang pasti ingin merasa tenang. Namun sayangnya, manusia lebih tertarik dengan rumput tetangga. Mereka sibuk mengintip kehidupan orang lain yang justru berakhir dengan menyengsarakan diri sendiri. Ingatlah, bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Kita semua berpikir bahwa orang lain memiliki nasib dan jalan hidup yang lebih baik. Padahal setiap manusia pasti memiliki luka. Hanya saja, luka yang dirasakan setiap orang berbeda-beda. Saya teringat kutipan menarik, yaitu, luasnya rumah tidak bisa dijadikan ukuran kebahagiaan suatu keluarga. Begitu pula besarnya penghasilan tidak bisa mengukur sifat seseorang. Kita terlalu sering menggunakan standar kehidupan menggunakan angka. Memangnya semua hal bisa diukur dengan angka? Tentu tidak, bukan? Yang terpenting dalam hidup adalah menemukan hal-hal yang tidak perlu dinilai dengan angka. Mulailah menjalani hidup dengan mengurangi angka dari kehidupanmu. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dinilai dengan angka. Misalnya, bisa rutin berolahraga, membaca buku, dan tertawa bersama orang-orang yang kita sayangi. Hal sederhana yang tidak bisa dinilai dengan angka, tetapi itulah yang benar-benar berarti di dalam kehidupan. Apresiasilah pengalaman-pengalaman sederhana tersebut. 2 bulan yang lalu, saya menemukan sebuah filosofi yang menarik, yaitu filosofi Stoicism, atau sering disebut juga dengan filosofi Stoa, yang dikemukakan oleh seorang filosof dari Yunani kuno. Saya sangat tertarik dengan istilah dikotomi kendali yang dikemukakan oleh Zeno, bahwa kita harus bisa membedakan hal apa saja yang bisa dikendalikan dan hal apa saja yang tidak bisa dikendalikan. Saya ingin sedikit cerita tentang bagaimana saya dulu yang terlalu fokus dengan hal yang tidak bisa dikendalikan. 5 bulan yang lalu, saya memesan ojek online untuk pergi bekerja karena saya shift siang. Jadi motor saya dipakai oleh teman saya. Namun di tengah perjalanan motor si bapak yang saya tumpangi mogok. Apa yang saya rasakan? Tentu saja saya kesal pada saat itu. Rasa kesal saya semakin memuncak ketika melihat jam tangan saya yang sudah menunjukkan waktunya untuk saya bekerja. Padahal si bapak sudah minta maaf dan memesankan lagi ojek yang lain untuk saya tumpangi. Dan di hari-hari berikutnya, emosi tersebut telah terkompilasi dengan masalah-masalah lain yang menyebabkan perubahan sikap pada diri saya sendiri. Siapa yang rugi? Ya jelas saya sendiri yang rugi. Saya terlalu fokus dengan kesalahan motor mogok si bapak. Padahal kesalahan tersebut bukan salah saya ataupun salah bapaknya sendiri. Kejadian itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Tidak ada yang mengira bahwa di hari tersebut motor si bapak akan mogok ketika saya tumpangi. Kesalahan fatal yang sering kita lakukan adalah langsung percaya dengan emosi yang kita rasakan dan menjadikan emosi itu menjadi kekal. Padahal apa yang kita rasakan saat ini itu belum tentu esok hari juga akan merasakan hal yang sama. Boleh saja hari ini kita merasa bahagia, tetapi esok bisa saja bahagia itu menjadi sirna. Emosi hanyalah pelang penunjuk jalan, bukan sebuah perintah. Petunjuk untuk membantu menunjukkan sesuatu hal yang dapat dikatakan baik atau buruk, sehingga kedepannya kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Kita tidak dilarang untuk menghindari emosi negatif. Akan tetapi, emosi negatif tersebut itu bisa diekspresikan dengan suatu cara yang dapat diterima, yakni dengan hal yang positif. Misalnya, berolahragalah, memasak, atau bahkan dengan memukul guling. Kita berhak mengekspresikan emosi, karena pada dasarnya menyangkal emosi negatif sama saja mengekalkan sebuah masalah, bukan menyelesaikannya. Rasa tenang berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari keluarga atau orang lain. Kita sendiri yang memilih ingin hidup seperti apa, tetap terikat dengan masa lalu atau mulai melangkah ke depan. Ingat bahwa kita hidup di masa sekarang, bukan masa lalu. Terimalah masa lalumu, jangan terus menghindar, karena ketika kita berani menghadapinya, maka disitulah titik awal yang baru sedang menunggu kita.